anugerah keselamatan, salibmu yang membebaskan kami, salibmu yang menguduskan kami, salibmu yang memberi kemerdekaan yang sempurna kepada kami, dan kami terima itu sebagai anugerah yang besar. Terima kasih untuk Dika yang berkenan atas kami untuk membawa kepada kami berkat-Mu di tengah-tengah ibadah ini, dan memberkati anak-anak kami, memberkati kami sekalian. Kiranya sempurna berkat-Mu melalui ibadah kami, baik anak-anak kami maupun kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan tangannya untuk selama-lamanya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Allah dari beberapa bagian, karena saya akan berbicara tentang pengikut Yesus yang berkualitas. Bapak Ibu, apa ukurannya seseorang disebut berkualitas? Ada beberapa pemahaman yang sering salah tentang orang percaya yang berkualitas atau gereja yang berkualitas. Satu kali saya diberitahu bahwa seseorang menghitung persembahan gereja itu lebih kurang 2 jam. Lalu dengan bangganya dia katakan, ya itulah gereja kami. Jadi saya menyimpulkan menurut pendapat orang ini bahwa gereja yang berkualitas itu kalau persembahannya banyak. Apa betul begitu? Belum tentu. Ada yang mengatakan bahwa kalau gereja yang berkualitas itu gedung gerejanya besar dan megah, pasti berkualitas. Belum tentu. Atau juga ada yang berkata bahwa kalau gerejanya kecil pasti berkualitas. Belum tentu juga. Ada lagi yang berkata bahwa gereja yang berkualitas itu yaitu kalau jemaatnya banyak. Belum tentu juga. Atau kalau jemaatnya sedikit. Belum tentu juga. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita akan belajar 4 temuan dari Alkitab tentang jawaban orang Kristen atau pengikut Yesus yang berkualitas. Waktu kita nanti belajar sambil kita ngecek, saya sebagai orang percaya yang berkualitas atau tidak. Nah, mari kita buka Kolose pasal 2 ayat 6-7. Itu ayat yang pertama. Di dalam bagian ini kita akan lihat, hendak kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berkakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita membaca keseluruhan teks di dalam Kolose, itu mulai dari pasal 1 itu berbicara tentang keutamaan Kristus. Artinya kalau mau cari yang paling utama di dalam hidup ini, itu di pasal 1 itu berbicara tentang Yesus yang paling utama.
Dan di pasal 1 ayat 15, 16 dan 17 itu menjelaskan tentang bahwa di dalam Dia, di dalam Yesuslah segala sesuatu ada. Dan karena itu bagian yang pertama ini adalah berbicara tentang satu kualitas dari orang percaya apabila kita menaruh tempat yang utama dan yang pertama dalam kepercayaan kita itu hanya kepada Yesus. Itu sebabnya maka implikasi atau penerapan praktisnya, kalau Dia yang utama dan yang pertama menjadi dasar kepercayaan kita, maka Dia harus menjadi tempat yang paling menjadi pertama dalam seluruh respon kita. Memulai hari, beribadah, melakukan segala sesuatu, ini didasari pada hal yang mendasar. Jadi orang percaya yang berkualitas atau gereja yang berkualitas apabila dia menempatkan Yesus sebagai yang utama, sebagai dasar dalam kepercayaan. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, dikatakan di sana bahwa Paulus menyebut di luar daripada yang Yesus itu dianggap sebagai filsafat kosong. Atau saya sebut dengan semua kepercayaan di luar daripada dasar Yesus itu sama dengan kita mencari hal yang kosong. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau taruh angka 1 di depan, mau tambah di belakangnya berapa saja, itu akan bertambah nilai. Karena itu taruh yang utama dasar dan kepercayaan kita itu pada landasan yang kuat. Itu sebabnya Matius pasal 6 ayat 33 katakan, Bapak Ibu sudah menghafal, yuk kita ucapkan sama-sama. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau teksnya jangan dimasuk. Oke? Sudah? Tidak ya. Oke, 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Kerajaan Allah itu bicara tentang Yesus. Kebenarannya bicara tentang firman. Akan ditambahkan itu adalah rezeki. Jangan dibalik. Cari rezeki, kebenaran, baru cari Yesus. Itu jangan dibalik. Makanya sering kita frustasi dalam hidup. Karena kita cari rezeki dulu, kemudian baru cari firman, baru cari Yesus. Ini terbalik. Cari Yesus dulu dan firman-Nya, maka rezeki berkat itu ditambahkan. Mengapa orang banyak stres hari-hari ini? Karena dibalik. Maka orang Kristen yang berkualitas, dia akan menunjukkan dalam aplikasi hidup, penerapan praktisnya, apakah dia menempatkan Tuhan sebagai yang utama, yang nomor satu dan paling mendasar dalam hidupnya, atau tidak. Itu kelihatan dari penerapan praktis. Nah, kalau kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 33 tadi, situasi dalam pembicaraan Yesus di sini ialah tentang kekhawatiran akan hidup. Apa yang dimakan, dipakai, atau akan hari esok, atau hal yang lain tentang hidup. Maka Yesus memberi jawab, dan mestinya orang percaya yang berkualitas itu tidak tenggelam dalam hiruk pikuk tuntutan kebutuhan hidup. Tetapi di atas semuanya itu, Tuhan lebih terutama dan terpenting. Ya. Maka kita sering mengeluh sakit bukan karena mengikuti Yesus, sering mengeluh sakit karena kerjaan terlalu berlebihan. Tidak salah, kerja keras tidak salah. Tapi kalau kita kemudian bekerja keras dibarengi dengan Tuhan, itu lebih seimbang. Ada porsi yang cukup. Ada porsi yang cukup.
Fokus orang percaya ialah kepada Tuhan dan hanya Tuhan saja. Sekali lagi, satu kali kelak jangan terjebak kita. Tuhan tidak tanya berapa target yang mencapai di pekerjaan. Tuhan tidak tanya berapa duit yang kumpulkan di dalam tabungan. Tuhan tidak tanya berapa banyak yang telah kau dapatkan dari seluruh usaha dan pekerjaan. Tuhan tidak tanya. Tuhan tanya, engkau mengikut aku sudah utamakan apa? Tuhan tanya. Maka Yesus datang nanti dia bertanya, adakah iman di hati? Maka satu lagu bilang begini, Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Tapi sebelum itu ditanya, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Nah itu sebelum. Jadi pembenaran Tuhan itu pada iman. Karena itu yang utama, yang prioritas ditempatkan demikian. Maka ibadah pribadinya, keluarganya, ibadah gerejanya dijalani dengan sebuah kesadaran kebutuhan akan Allah. Ibadah itu kalau terpaksa itu menunjukkan tidak berkualitas. Kalau ibadah itu didasari karena sebuah kesadaran kebutuhan akan Allah, itu baru berkualitas. Kalau dipanggil-panggil, kalau seandainya didorong-dorong, kalau dipaksa-paksa, ini gambaran orang Kristen yang tak berkualitas. Harus ada dari panggilan kita karena dia utama. Dia sadar bahwa tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia terlibat dalam pelayanan karena dia hendak bersyukur kepada Tuhan karena diberi keselamatan. Amin. Jadi melayani karena ingin berbakti kepada Tuhan yang telah mati bagi kita. Dia tetap dan terus melayani sekalipun ada tantangan. Ya, bahkan kadang-kadang cara berpikir, bersikap dan bertingkah laku juga seringkali menjadi halangan kadang-kala di antara orang percaya ketika belum dewasa. Nah, dia tidak gedor melayani dan dia tidak mencari pujian, kedudukan dan penghormatan diri karena dia sadar dia hanya hamba atau pelayan Tuhan, tapi sekaligus sebagai mitranya Tuhan. Sikap tersinggung, sakit hati, iri hati, dan lain-lain bukan kesukaan. Kesukaannya ialah membawa suasana damai, suasana damai Allah dimanapun dia berada. Dia memberi solusi di tengah-tengah persoalan yang ada, bukan membuat masalah. Hatinya tulus untuk sesamanya, tidak ada niat buruk yang tersembunyi padanya. Kepercayaannya kepada Tuhan ditunjukkan dengan mengutamakan Tuhan, dan imannya yang tak terlihat terwujud dalam seluruh perilaku hidupnya. Bapak Ibu, bisa nggak mengukur iman seseorang? Tidak bisa kan? Kita tidak bisa tahu imannya Pak Diri. Tapi iman seseorang dapat kita lihat terwujud di dalam seluruh perilaku hidupnya. Saya mau katakan begini, perilaku hidup kita berbanding lurus dengan pemahaman dari iman kita yang kuat. Jadi perilaku seseorang itu berbanding lurus, itu maksudnya sepadan dengan pemahaman imannya. Iman seseorang dilihat berkualitas tampak dalam kualitas hidup hari-harinya. Itu demikian. Jadi tidak berbanding terbalik. Di sininya itu pemahamannya itu bagus, tapi dalam penerapan praktisnya itu sangat lemah. Maka ini tidak berkualitas. Nah, imannya kuat kepada Tuhan, perasaannya, pikirannya, perkataannya diserahkan untuk memuliakan Tuhan. Tindakan mengakui kalau dia salah dipraktekkannya. Dari kata maaf yang keluar dari mulutnya itu mudah sekali. Kata maaf itu mudah. Kadang-kadang walaupun dia tidak bersalah pun dia tetap diungkapkan. Saya diprotes oleh anak saya. Diprotes karena apa?
Saya itu kan menjemput dia mestinya jam 7. Tapi saya jemput dia setengah 4 atau sekitar jam 4. Karena saya selesai memperbaiki sepeda motor yang bocor, saya pikir daripada anak saya titip di teman. Dan kebetulan kakaknya juga jam 7 itu ada kegiatan. Jadi dia bilang, udah aku biar bermain sekalian, jemput aku jam 7. Lalu saya sudah jemput dia jam 4. Dia marah besar dengan saya. Dia marah besar dengan saya. Lalu dia katakan begini, Pak, Bapak itu tidak konsisten. Kan sudah bilang sama saya, jemputnya jam 7. Kenapa jemput saya jam 4? Begini loh, Papa itu sudah melihat sepanjang pagi sampai dengan sore belum pulang. Itu berarti karena Papa sayang denganmu, lebih baik pulang di rumah, mandi, makan, dan istirahat. Dia bilang, kalau begitu Papa ini orang yang tidak konsisten. Lalu dia ungkit 2 hari yang lalu saya jemput dia. Dia bilang Papa jemput saya setengah 4. Saya jemput dan saya tiba setengah 3. Pikiran saya begini, daripada saya terlambat jemput anak, lebih baik saya datang lebih awal. Dia ungkit, sama juga kejadiannya dengan beberapa hari kemarin. Papa saya minta jemput saya setengah 4, Papa datang setengah 3. Sehingga pekerjaan saya yang setengah jam mestinya saya harus kerjakan sebelum setengah 4. Akhirnya harus tertunda untuk mengerjakannya esok hari. Wah, dia kerja di di lab komputer, sebenarnya bukan kerja, dia main PlayStation. Dia ada main games di situ. Jadi ada jeda-jeda waktu mereka kerja sesuatu. Tapi benar atau tidak, dia memang ada kerja sebelum itu, tetapi setengah jamnya dipakai untuk main. Begitu. Lalu saya bilang, Papa mohon maaf ya. Kalau memang Papa tidak konsisten menurutmu, Papa mohon maaf. Tapi engkau harus tahu isi hati Papa. Itu Papa jemput kamu lebih awal itu karena peduli dengan kondisi kesehatan. Ya tapi janganlah. Kalau ngomong jam 7 harus ditutup. Bapak Ibu, saya dalam hal ini ditempatkan sebagai orang yang bersalah. Ya, pernyataannya, perkataannya di sisi lain benar, tapi dia tidak memahami isi hati seorang ayah. Tapi walaupun demikian, sudah, saya mohon maaf. Dan dia menangis dengan sungguh, meneteskan air mata. Dia butuh waktu kira-kira 2 jam untuk bisa menerima kata-kata maaf saya. Dan saya peluk dia, saya bilang, nah, sudah. Dia bilang, kalau di rumah itu saya tidak ada kawan. Nah, kan ada bapak mama, itu kan orang tua. Nah, dia bilang, kan lihat kakak beda. Ya saya beda, kenapa? Karena memang kakak ada kegiatan sama dia. Ya, tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa sekalipun pada posisi ini, katakanlah saya dianggap bersalah dalam pengamatan dalam cerita ini, tapi sesungguhnya di balik itu sebenarnya ada pelajaran bahwa kita pun harus sadar ada hal-hal yang perlu kita lakukan bahwa kita posisinya kita perlu. Nah, orang yang berkualitas dalam hidup itu tampak di dalam dia aplikasi penerapan secara praktis. Jadi iman seseorang hebat luar biasa, tapi kalau dia gagal dalam hal-hal praktis, sesungguhnya tidak menggambarkan seorang beriman yang mampu membumikan iman dan orang lain bisa percaya. Karena itu mari, iman yang kokoh yang didasarkan di atas Yesus itu harus terwujud di dalam penerapan praktis dalam hidup ini, supaya iman yang tak terlihat itu menjadi terlihat di dalam seluruh aspek kehidupan. Itu ya. Maka kata yang dipakai di dalam bagian firman Allah itu adalah memakai istilah dunia pertanian,
ada memakai istilah dunia bangunan. Yang pertama dipakai adalah bertangkar. Nah, kalau bertangkar, maka dia itu akan bertumbuh secara sehat. Dan kalau dia bertumbuh secara sehat, dia akan berbuah. Dan kalau berbuah, buahnya akan dinikmati oleh orang lain. Jadi hidup kekristenan yang mendasari kepercayaannya di dalam Yesus, di atas dasar keutamaan Yesus, maka seluruh bagian kehidupannya itu mendapatkan asupan dari Yesus. Maka dia bertumbuh, dia berbuah, menghasilkan buah dan memberkati banyak orang. Lalu istilah lain dipakai oleh Kolose adalah istilah bangunan dalam dunia arsitektur, yaitu hendaklah kamu dibangun di atas dia. Artinya kita mendasari seluruh kehidupan kita. Itu hidup kita itu seperti bangunan di atas, tetapi Yesus adalah fondasi besar. Karena itu mari kita bangun di dalam dasar yang kuat dari dasar Yesus Kristus. Maka tidak boleh tidak, orang yang berkualitas harus mendapat banyak asupan, teladan, ajaran, dan sumber yang menghidupkan hidupnya itu dari Yesus. Tidak boleh tidak. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, orang percaya yang berkualitas, jika orang percaya itu seperti digambarkan Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 11. Kisah Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 11. Kalau yang pertama tadi, gambar orang berkualitas itu sudah jelas, yaitu Yesus harus menjadi yang utama. Ya. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 11 demikian firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu dikatakan apa, Bapak Ibu? Lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian. Bapak Ibu, ini yang kedua. Jadi kalau mau jadi orang percaya yang berkualitas dalam hidup, kita temukan di dalam bagian ini. Ternyata orang itu kalau seandainya belajar firman dengan benar, maka dia akan tambah lebih banyak. Tambah lebih banyak. Makanya kalau orang belajar firman Tuhan lalu tambah buruk kehidupannya, saya kira ada yang salah dari itu. Maka orang yang berkualitas, orang percaya yang berkualitas adalah orang percaya yang tidak berhenti belajar Alkitab, belajar tentang kebenaran Alkitab. Orang Yahudi di sini yang di Berea dan di Tesalonika itu beda kualitas. Dikatakan lebih baik hatinya, sama-sama orang Yahudi tapi beda di kualitas. Lebih baik hatinya karena apa? Karena mereka menerima firman dengan rela hati. Itu yang pertama. Jadi orang berkualitas hidupnya menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas, itu ditentukan oleh kerelaannya untuk menerima firman. Tanpa harus berpikir bahwa ini tidak cocok buat saya, cocoknya buat tetangga saya di sebelah saya, cocoknya buat yang di sebelah kanan saya atau belakang saya. Kayaknya lebih cocok karena kelakuannya lebih cocok dengan kata-kata firman Tuhan. Jadi orang yang berkualitas dalam hidupnya selalu bertanya setiap firman datang, firman ini buat saya apa untuk kehidupan saya? Itu pertanyaan. Bukan memikirkan, wah sayang sekali saya punya suami yang tidak datang hari ini, firman yang cocok. Wah, ini kelihatannya jadi orang yang mendistribusikan cocok ke siapa ya Alkitab ini. Distributornya firman yang cocok ini kayaknya untuk ini. Jadi pertanyaan untuk diri apa? Buat saya firman ini ada. Makanya orang lain berubah, dia tidak berubah. Orang lain pikirannya dibukakan, dia pikirannya tetap sama. Maka
Yang tidak berubah itu apa? Kesetiaan. Tapi kalau kehidupan kita yang perlu diperbaiki sangat berubah. Nah, pendalaman Alkitab itu penting agar kita memiliki dasar dan pemahaman yang benar. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Pemahaman Alkitab membawa kita untuk diubahkan cara pikirnya, cara bertindaknya, dan cara berperilaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk bisa menyelidiki. Yang kedua, dikatakan bukan hanya menerima dengan rela, tetapi menyelidiki Alkitab. Kayaknya menyelidiki Alkitab itu butuh sebuah proses. Ya, tidak bisa secara otomatis. Maka seringkali dalam khotbah-khotbah saya, saking detailnya, kadang-kadang saya bilang, ini ayat-ayat penjelasan ini itu kok banyak sekali. Tapi itu belajar dari apa? Dari penyelidikan. Dari penyelidikan. Makanya saya juga heran kalau orang sampaikan firman Tuhan katanya sudah mentok. Nah, mana kok bisa mentok? Belajar firman itu bagaimana? Artinya sudah pikirnya sudah buntu. Perasaan dan pengalaman saya dan fakta, ternyata makin belajar kita menyelidiki kita makin kaya yang kita akan terima dari dalam. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya harus lebih banyak lagi kita. Memang akhir-akhir ini saya banyak membaca, tetapi juga saya diingatkan bahwa harus jauh lebih banyak membaca buku-buku yang ada, itu baik, tapi membaca lebih banyak Alkitab jauh lebih banyak. Bapak Ibu, gunakan kesempatan untuk menyelidiki Alkitab. Nah, orang-orang percaya harus berjuang untuk dirinya di dalam hal meningkatkan kualitas diri. Tidak bisa hanya bergantung kepada kegiatan-kegiatan yang ada, tapi kita harus juga membangun inisiatif diri kita dalam hal menyelidiki Alkitab. Yang ketiga, jemaat atau orang percaya yang berkualitas adalah mereka yang menjadi pengikut Yesus yang menjadi berkat bagi sesama. Yang di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 disebut seperti menjadi garam dan terang dunia. Kalau orang percaya sudah tidak memberi rasa, tidak memberikan sesuatu rasa yang enak bagi orang lain, saya kira ini perlu dikoreksi kembali. Kalau kehidupan orang percaya sudah tidak lagi menjadi terang, saya kira perlu dikoreksi lagi kehidupan orang seperti itu. Karena itu, saya mau katakan, bagi yang masih merokok, ini perlu memperbaiki diri lagi. Karena menurut saya sudah bolak-balik firman Tuhan katakan bahwa hidup kita ini adalah tempatnya Tuhan untuk diam dan tinggal. Dan Tuhan mau hidup kita dibersihkan dari hal-hal yang seperti itu. Nah, menurut saya kalau orang bolak-balik datang ke gereja lalu tidak berubah dari kebiasaan seperti itu, menurut saya orang ini tidak sungguh menjadi terang dalam hidupnya, belum diterang. Dulu dia dari pembangun, sampai sekarang juga sama, jadi pembangun juga. Menurut saya, ke gereja tidak memberi dampak, membaca kita tidak memberi dampak bagi diri. Dulu dia juga ngomong sama, kasar, kotor, dan lain sebagainya. Masih juga sama. Menurut saya, orang ini belum menjadi terang. Karena itu, perlu ada perbaikan-perbaikan dari orang percaya. Jadi orang percaya yang berkualitas adalah menjadi berkat bagi sesamanya melalui kehidupan. Itu menjadi berkat. Kamu adalah garam dunia, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Bapak Ibu, ada persoalan di Sumatera Utara karena pemilihan majelis itu kan tidak boleh orang yang merokok, mabuk, minum, orang yang perilakunya buruk. Itu di dalam di dalam kemajelisan di gereja itu tidak dibenarkan orang yang seperti itu dipilih karena mereka tidak akan menjadi contoh yang baik bagi jemaat. Apalagi pendeta jadi perokok, pemabuk dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Nah, persoalan di Sumatera Utara ini rata-rata orang itu adalah senang
merokok. Ini susah. Makanya pendetanya bilang begini, Pak, untuk Sumatera Utara kalau bisa ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Justru jemaat harus diajak supaya kehidupannya itu jangan sama dengan orang yang lain. Nah, yang paling parah di satu tempat saya utus mahasiswa untuk pelayanan. Justru malah pendeta yang ajak untuk merokok. Waduh, saya bilang ini parah. Anak-anak mahasiswa saya kalau ada di tengah-tengah daripada jemaat lalu tiap hari duduk bersama dengan pendeta, ngobrol sampai tengah malam sambil merokok. Saya bilang, lama-lama mahasiswa saya yang sudah tinggalkan dunianya akan kembali lagi kepada dunia yang sama. Karena itu mereka bilang begini, Pak, tolong tarik kami dari situ. Lalu saya tarik dua-duanya. Saya taruh yang lebih tua, orang tua di situ. Jadi akhirnya pendetanya bilang begini, Pak, kenapa kirinya berkeluarga? Nah, saya bilang kenapa? Supaya sesama orang berkeluarga dan lebih dewasa secara rohani. Ngajari Pak Pendeta, karena Pak Pendeta itu contoh teladan. Saya kira gereja kita ini dasarnya dibangun di atas dasar kekudusan. Dan karena itu dalam praktek-praktek hidup, baik para pelayan maupun para jemaatnya itu harus pelan-pelan itu dikikis dan hilang. Supaya kita disebut sebagai ini tema kita apa? Orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus itu bukan orang Jawa Tengah. Orang-orang kudus. Dan bukan hanya itu saja, dalam seluruh aspek kehidupan kita harus mengupayakan kita menjadi berkat bagi sesama kita melalui kehidupan kita. Nah, menjadi garam dan terang itu memberi rasa. Kita tidak abu-abu, kita harus jelas. Lagi pula di ayat 15, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Jangan juga bilang begini, sudahlah, biar orang melihat saja dari kehidupan saya, tidak perlu juga ngomong. Juga salah. Jadi kesaksian hidup kita itu harus dibagikan kepada orang lain. Ya, cukup 3 saja. Apa itu? Hidup saya dulu, setelah bertemu Yesus, lalu hidup saya sekarang. 3 saja. Apa yang susah? Saya dulu hidupnya seperti Bapak. Susah saya meninggalkan kebiasaan yang buruk. Tapi waktu saya diperkenalkan tentang Yesus, yang benar itu kehidupannya, hidup saya dirubah. Maka hidup yang saya jalani sekarang agak berbeda. Jadi itu 3 saja, itu kesaksian tidak susah ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, orang-orang percaya gereja tidak hanya berpikir untuk membangun iman, ya, membangun iman di atas dasar Yesus. Kemudian kehidupan yang kedua adalah dibangun dengan dasar pengajaran penyelidikan firman. Tapi yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi garam dan terang dunia. Itu baru berkualitas. Kalau kita memberi rasa bagi orang lain, berarti berkualitas. Kalau kita menerangi orang melalui kehidupan kita dan orang lain tertuntun secara benar, berarti itu kehidupan yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu, kehadiran orang percaya di lingkungannya menjadi terang dan menjadi garam yang memberi rasa nyaman dan menjadi pusat kebenaran yang menerangi dan menuntun. Bapak Ibu, saya kemarin ikut rapat di belakang, persis di belakang. Saya baru tahu kalau kita nyanyi di sini, setiap kata sangat jelas di belakang ini daripada di sini. Sangat jelas. Saya baru sadar, ternyata kaca-kaca ini menembus. Dan biasanya suara itu selalu mencari tempat yang terendah. Tapi kita bersyukur karena mereka tidak merasa diganggu dan terganggu. Tapi bagaimanapun kesaksian kita kan bukan hanya tampak di nyanyian kita, tapi juga dalam kehidupan bersama dengan mereka. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini, artinya mereka masih menaruh rasa, masih menaruh rasa segar, rasa hormat, dan lain sebagainya. Itu bukan datang secara tiba-tiba, tapi dari kehidupan yang konsisten yang dibangun dengan mereka. Saya tidak sedang mengatakan bahwa Pak Dewi hebat, tidak. Tapi sesungguhnya kehidupan kita di tetangga kita, di lingkungan kita, harusnya tanpa orang berkata pun
orang sudah kelihatan menghargai hidup kita, menghormati kita, bukan karena terpaksa menghargai dan menghormati, tapi karena terikat dari kehidupan yang konsisten dilihat oleh mereka, dan tentu pasti akan menjadi berkat. Nah, kesulitannya ini apa? Kesulitannya kadang-kadang Pak Andi tidak punya banyak waktu bersama-sama dengan mereka. Itu persoalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita hadir di tengah masyarakat adalah untuk memberi rasa, memberi juga sesuatu hal yang mendatangkan kepada mereka suasana yang nyaman. Nah, ke depan kita perlu jaga supaya lingkungan kita juga tetap nyaman, karena orang-orang di sekitar kita belum tentu semua sama cara berpikir, ya, belum tentu sama. Makanya Bapak Ibu, kalau bisa katakan Pak Adi nanti dipanggil Tuhan atau berapa puluh tahun, atau berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, tolong sebagai pengganti saya dengan bangun hubungan dengan lingkungan masyarakat secara, karena itu akan menolong kita tetap bisa nyaman dan tetap bisa diterima dalam lingkungan masyarakat. Kalau kita memisahkan diri dari masyarakat, susah gitu. Makanya menjadi gerakan antara itu yang wujudnya seperti itu dalam itu. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, jemaat yang berkualitas atau gereja yang berkualitas itu yang mempraktekkan, sekali lagi, yang mempraktekkan pengajaran, bukan belajar, tapi mempraktekkan pengajaran, bukan berteori tentang persekutuan, tapi bersekutu, bukan berteori tentang penginjilan, tapi memberitakan Injil, bukan berteori tentang pelayanan, tapi konsisten melayani, dan itu harus terjadi. Intinya di bagian yang terakhir, praktek. Praktekkan apa yang kita terima dari ajaran gereja. Praktekkan tentang persekutuan. Praktekkan tentang Injil. Praktekkan tentang pelayanan. Dan itu harus seimbang dan berkesinambungan. Tidak boleh begitu. Itu kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Di situ sangat ditekankan sekali bahwa kata kuncinya adalah praktek, mempraktekkan dengan ikhlas. Karena itu para pengajar atau yang diajar, para pemimpin persekutuan dan yang bersekutu, para pemberita Injil yaitu kita semua, dan para pelayan dalam pelayanan kasih lakukan dengan ikhlas, maka kita akan melihat kemajuan yang nyata dalam gereja kita. Nah, Bapak Ibu, saya simpulkan. Jadi jemaat yang berkualitas adalah mereka yang menempatkan Yesus sebagai yang utama dalam membangun iman, dalam membangun kepercayaan. Yang kedua, pengikut Yesus harus belajar Alkitab dan menyelidiki Alkitab. Dia harus sediakan waktu setiap minggu untuk setidak-tidaknya belajar, ya, sampai jauh-jauh malam. Kadang-kala saya mempelajari Alkitab, menyelidiki. Itu sebabnya maka kalau seandainya khotbah minggu depan sudah selesai minggu ini. Supaya apa? Supaya pada sepanjang minggu perenungan saya sudah dalam. Ada tinggal melengkapi, ada yang kurang-kurang. Makanya teks saya ini sangat menolong. Saya lagi berpikir teks saya ini sangat terbatas sekali. Karena apa? Karena sambil saya jalan, kadang-kadang pikiran-pikiran itu menghantar. Lalu saya berhenti kadang-kadang di tepi jalan, lalu ketik. Kadang-kadang muncul seperti itu, perenungan penyelidikan. Kadang-kadang Tuhan beri dengan cara seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengikut Yesus itu harus menjadi berkat bagi sesama. Jadi garam dan terang harus menjadi berkat, memberi rasa kepada orang. Dan terakhir, harus mempraktekkan apa yang telah diterima sebagai ajaran. Mempraktekkan bersekutu itu seperti apa, mempraktekkan memberitakan itu tiga saja tadi itu sederhana. Kemudian mempraktekkan pelayanan yang konsisten dan berkesinambungan. Tuhan memberkati kita dari firman kita. Tuhan dari semua bagian ini, Tuhan tahu kualitas hidup Tuhan. Dan temukanlah kami menjadi orang-orang yang terus menatap kualitas hidup Tuhan kami, sehingga kehidupan kami cemerlang di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus.